Halo sahabat dan kerabat Askara Radio di mana saja Anda berada. Salam damai dalam kasih Kristus. Saya Fredrik Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, kita melanjutkan perjalanan kita dan dalam konteks ini kita sedang mempelajari dan coba merenungkan kata-kata Tuhan Yesus yang secara khusus dari khotbah Tuhan Yesus di salah satu bukit di Galilea, Israel Utara pada 2000 tahun yang lampau. Semua hal ini dicatat oleh penginjil atau penulis kitab Injil Matius. Dan hari ini kita sampai pada perkataan-perkataan Yesus yang tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat 8. Jadi inilah dasar dari pembelajaran kita atau perenungan kita untuk episode kali ini. Tema yang saya berikan di sini adalah 3 kata saja. Jika engkau berdoa. Nah, bagaimana itu? Kita baca dulu ya, ini apa yang ditulis oleh penulis kitab Injil Matius dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8 tadi. Di sini dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, menarik sekali. Jadi ini tentang hal berdoa. Episode-episode yang lalu kita sudah pelajari berbagai topik dan kali ini mulai dengan topik tentang berdoa. Jadi Yesus memperhatikan betul hal-hal inti yang perlu diketahui oleh audiensnya. Kita masih ingat bahwa audiensnya adalah 12 murid Tuhan Yesus yang baru ditetapkannya sendiri pada hari itu, pada pagi hari itu. Dan juga ada sejumlah besar orang yang juga hadir di situ. Mereka ini memang suka sekali mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan sebelum khotbah di bukit ini masih ada pelayanan Yesus terhadap orang-orang sakit di situ dekat bukit itu. Nah, hal berdoa. Jadi Yesus mulai dengan semacam satu larangan di sini ya. Kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Nah, ini sebenarnya satu sindiran yang tegas. Jadi Yesus melihat dan pasti kalau Yesus menyebut hal ini, maka Yesus yakin, Yesus tahu bahwa para audiensnya itu tahu, bisa membedakan seperti apa itu orang munafik itu. Siapa mereka itu yang berdoa munafik itu. Jadi jangan seperti orang-orang munafik ini. Nah, apa kemunafikan mereka? Yesus jelaskan di sini. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan. Jadi di tempat yang konteks yang lebih sempit, jemaat ya, atau jemaah dari orang-orang Yahudi itu sendiri, karena di dalam rumah ibadat, tapi juga di luar, jadi outdoor mereka, ada di tikungan-tikungan jalan, di tempat-tempat yang secara khusus. Jadi itu memang dilihat oleh orang ya. Lalu yang menarik di sini bahwa itu merupakan tujuan. Jadi orang-orang munafik ini ya, orang-orang beragama yang munafik ini ya, orang-orang beragama Yahudi saat itu ya, pada waktu itu yang dikatakan munafik ini
Mereka itu munafik dalam arti tadi itu mau menonjolkan diri dalam kehidupan keagamaan mereka secara khusus tentang dalam hal berdoa. Tujuan mereka adalah dilihat orang. Jadi bayangkan ya, mau berdoa tapi tujuannya supaya dilihat orang. Jadi ini agak lucu memang. Kok mau berdoa supaya dilihat orang? Apa maksudnya? Kenapa sih harus dilihat orang? Kira-kira begitu. Tapi memang itulah yang ada, maka mereka disebut orang munafik. Nah, sekarang Yesus katakan, lah kalian jangan sama seperti itu. Kalau kalian mau berdoa, nah di sini Yesus tekankan begini. Kalau kalian sungguh-sungguh loh mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuk kamar. Mungkin kamar tidur atau kamar khusus untuk berdoa. Memang di kamar itu dikhususkan untuk berdoa. Atau kamar di mana seseorang biasanya bekerja, belajar di situ, kamar yang bersifat pribadi. Ya, seperti itu misalnya. Pokoknya masuk dalam kamarmu, tutup pintu. Bayangkan itu. Jadi Yesus mengatur begitu praktis ya. Masuk kamar, tutup pintu. Dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi harus mengkhususkan diri dengan hanya satu pikiran, yaitu berdoa kepada Bapa di tempat tersembunyi. Karena Allah Bapa ini memang tidak bisa dilihat. Ya, Allah Sang Pencipta ini tidak bisa dilihat. Allah adalah roh, tidak bisa kita lihat. Dan di mana, seperti apa, kita tidak tahu. Nah, jadi kalian berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Lalu Yesus memberikan satu jaminan di sini. Berdoa semacam itu ya, berdoa pribadi ya tentunya. Kalau sudah begini berarti berdoa pribadi ya. Lebih berarti doa secara personal. Jadi masuk sendiri di dalam kamar, kunci pintu lalu berdoa kepada Allah yang tidak kelihatan. Maka ya, ini baru soal fisik ya. Dan juga soal hati yang mulai terarah kepada Allah saja. Tidak lagi mikir-mikir ini siapa yang lihat ya, kira-kira bagaimana orang lihat sehingga bisa lebih keren sedikit gaya saya, cara saya berdoa, wajah saya bagaimana. Tidak mikir itu lagi. Tapi mikirnya cuma satu, kepada Allah yang tidak kelihatan. Kalau demikian, maka apa yang Yesus katakan di sini, Bapa yang melihat apa yang tersembunyi, ya, tersembunyi dalam kamar itu, orang yang tersembunyi dalam kamar itu, anaknya atau hambanya yang sedang berdoa dalam kamar itu, dan juga yang tersembunyi di dalam hatinya yang orang lain nggak tahu karena tidak diucapkan. Tidak diucapkan di depan orang sehingga orang tidak tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya, dalam hatinya. Bapa yang tidak kelihatan melihat semua yang tersembunyi baik di dalam ruangan maupun di dalam pikiran dan hati pendoa. Dia akan membalas. Jadi tampak di sini bahwa situasi atau tempat secara fisik ya, kamar dengan pintu terkunci, situasi yang memerlukan ketenangan, tidak terganggu oleh siapapun yang dari luar, juga tidak ingin diganggu ya, dan juga hatinya menjadi lebih tenang, nyaman, aman ya, terkonsentrasi dengan baik, lalu arahnya hanya kepada Tuhan, pikiran hanya satu kepada Allah yang tidak kelihatan. Inilah dimensi-dimensi yang penting di dalam sebuah doa. Sekali lagi, secara fisik, ruang ya yang tertutup, juga bahwa situasi atau keadaan yang tenang dan juga pikiran yang terkonsentrasi kepada Allah Bapa yang tidak kelihatan, ini sudah merupakan satu jaminan bahwa di atas keadaan semacam inilah Allah akan merancangkan jawaban untuk doa-doa orang-orang yang benar itu. Lalu, Yesus masih katakan lagi. Nah, ini masih ada hubungannya dengan itu doa yang tadi, yang doa-doa demonstratif yang biasanya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya dan para pemimpin-pemimpin agama, orang Farisi dan sebagainya itu, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Ini sekarang Yesus katakan lagi. Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini juga satu hal yang penting. Tetapi, kalau memang seseorang mengunci kamarnya, ya, masuk dalam keadaan apa adanya,
dan dia juga dapat ketenangan semacam itu, terkonsentrasi, maka memang dia tidak akan repot-repot menyusun bahasanya. Kata-kata yang bagaimana, diksi yang bagus, yang keren, ya tata bahasa yang tersusun rapi. Dia tidak mikir itu dan dia tidak perlu lagi ngomong banyak-banyak. Karena kalau ngomong banyak-banyak dalam doa itu hanya supaya orang lain dengar. Tapi ini kan tidak. Jadi dia lahir saja apa adanya yang datang dari dalam hati, yang timbul dalam pikiran pada waktu seseorang berhadapan dengan Allah Bapa. Nah, jadi di sini jangan bertele-tele. Jadi jangan sampai juga kita masuk ke dalam ruang yang terkunci dan perasaan aman dan tentram. Tetapi kok pikiran itu masih seperti ada di luar. Jadi ngomong macam-macam seakan-akan dengan bertele-tele itu, maka Allah akan mengabulkan doa. Jadi Allah tidak melihat banyaknya kata-kata dalam doa. Nah, ini yang perlu dicatat. Bukan kata-kata yang banyak, bagus-bagus, yang tersusun rapi. Karena Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa Allah tidak melihat itu, ya. Bukan itu yang akan menjadi alasan atau dasar yang bisa menggerakkan hati Allah untuk menjawab doa. Nah, sekarang kuncinya di sini Yesus katakan pada ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka itu yang munafik, yang mau di luar-luar, yang dengan pakaian yang rapi lah, macam-macam gayanya, suara yang keras, nyaring, kata-kata yang banyak, teratur rapi, dan macam-macam supaya dilihat orang itu bagus kehidupan keagamaan mereka, ya. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi inilah sebetulnya jaminan. Kita belum meminta apa-apa, ya. Kita belum katakan apa-apa yang melahirkan segala macam hati yang tidak enak, yang luka, yang kecewa. Sebelum itu semua diucapkan, Allah sudah tahu. Jadi yang Allah tahu di sini bukan penyusunan kata-kata yang bagus dan bertele-tele dan banyak. Bukan, karena Allah sudah tahu. Yang Allah ingin lihat adalah bagaimana kerendahan hati kita, bagaimana kepelosan hati kita, bagaimana keterus-terangan hati kita dengan bahasa hati, ya, bahasa yang sederhana, bahasa ibu, bahasa hati, dan seperti itu yang Tuhan inginkan, Allah Bapa inginkan. Jadi keterus-terangan apa adanya, kerendahan hati yang seperti seorang pengemis belas kasihan Allah, yang itu di dalam konsentrasi penuh kepada Bapa, di dalam kamar yang terkunci, dan di dalam ketenangan yang bebas dari semua keinginan untuk ditonton orang, bebas dari semua demonstrasi kehidupan keagamaan, tapi memang benar-benar membawa hati yang polos itu di hadapan Allah. Inilah yang Allah Bapa inginkan, dan Dia jamin Dia akan menjawab itu. Inilah persoalannya. Jadi sekali lagi, berdoa dengan masuk ke dalam kamar adalah berdoa pribadi. Bagaimanapun juga itu amat sangat penting untuk setiap orang beriman. Bukan berarti Tuhan melarang kita berdoa bersama dengan orang lain di luar. Bukan itu. Tetapi ada bagian yang harus terkunci, di mana kita benar-benar bebas dari segala godaan yang lain, dan kita mendapat kesempatan seluas-luasnya, sebebas-bebas untuk menangis, berseru, memuji, memuliakan, dan menampakkan segala yang ada pada kita. Kalau kata-kata kita tidak mampu untuk menyebut semua itu, Tuhan juga tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, itu enak sekali. Coba kita praktekkan itu dalam hidup kita. Setiap hari ada waktu di mana kita ada di dalam satu ketenangan pribadi dan hanya berhadapan dengan Tuhan dan polos untuk melahirkan apa saja yang kita ingin sampaikan kepada Allah Bapa. Demikianlah message atau pesan untuk kita pada hari ini melalui pembelajaran dari 4 ayat yang penuh dengan kata-kata atau perkataan Tuhan Yesus ini. Semoga ada sentuhan surgawi buat Anda dan juga saya dan siapa saja yang mendengarkan acara ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan saya harus mohon diri untuk bertemu lagi di episode yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time.